Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Hajirah Hamzah, dan dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Samira Dunakhir. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Langsung saja itu latar belakang. Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam segala aspek, baik dalam pelayanan atau kepentingan umum, regulasi atau peraturan umum, maupun pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Peranan pemerintah desa tentunya sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan perhatian pemerintah desa terhadap inovasi-inovasi baru serta sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan guna tercapainya pembangunan yang utuh. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memudahkan administrasi dana desa. Dengan demikian, desa dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah desa yang baik harus mencapai dengan 3 pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelolaan dana desa lainnya karena mencakup berbagai metode pengelolaan dana desa melalui dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas dan pengelolaan desa yang transparan dalam pengelolaan keuangan seperti mampu menyajikan informasi administrasi pemerintahan kepada masyarakat secara terbuka, cepat, dan akurat, mampu dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan publik secara profesional, artinya dapat memberikan ruang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Proses pembangunan dan pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pemerintahan desa. Tapi kenyataannya tidak. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa belum optimal menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengelola desa. Bahkan ada kasus penyalahgunaan dana desa di berbagai desa di Indonesia. Contohnya pada tahun 2022, Kepala Desa Tongkorak, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Ambassador ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana desa sebesar 682.579.400 pada tahun anggaran 2018. Seharusnya dana desa tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan desa, namun dalam pengelolaannya diduga terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Binuang. Rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan, yakni bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bate Tengah, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polali Mandar. Apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 atau belum? Selanjutnya, tujuan penelitian. Merujuk pada rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bate Tengah, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polili Mandar. Apakah sudah sesuai dengan Permendikri Nomor 20 Tahun 2018 atau tidak?
Dan selanjutnya manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide bagi pengembang pengelolaan dana desa dan masukan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa di Desa Bate Tangga sesuai peraturan pemerintah. Yang kedua, manfaat teoris. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi para pengembang ilmu pengetahuan sebagai sumber referensi tambahan yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya itu definisi dan tujuan pengelolaan. Menurut Nugroho 2003 halaman 119, pengelolaan merupakan bahasa umum dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata manajemen yang biasanya mengacu pada proses pengelolaan atau mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan manajemen adalah agar semua sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam organisasi dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dan pemborosan aspek waktu, tenaga, dan material untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran tanpa kepemimpinan atau manajemen, segala upaya untuk mencapai suatu tujuan akan lebih sulit untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan tidak lepas dari penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Harsoyo 1977 halaman 123. Selanjutnya itu definisi dan tujuan dana desa. Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2018, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu tujuan dana desa adalah mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Jadi ketika dana APBN disalurkan ke desa dan dua prioritas utamanya adalah penggunaan dan pemberdayaan. Bukan berarti pembangunan fisik menjadi prioritas, tetapi juga memungkinkan masyarakat desa untuk maju memenuhi kebutuhan kemandirian desa dan lepas dari rantai kemiskinan. Selanjutnya itu alokasi dana desa. Alokasi dana desa diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besaran alokasi dana desa diatur juga dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Desa yang berbunyi sebagai berikut. Pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota ADD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selanjutnya itu pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan pemerintah dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu keuangan desa adalah semua hak kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Pengelolaan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya itu pembangunan. Pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan secara terencana. Pembangunan terutama menyangkut sifat suatu bangunan, bahkan destruktif, sehingga dengan upaya terencana dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa merusak dan memanfaatkan potensi yang ada. Perubahan ke keadaan yang lebih baik harus dilakukan seperti yang diinginkan. Kartasasti 2001 halaman 9. Tujuan pembangunan di negara manapun tentu saja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan komunitasnya. Secara umum, unsur keberhasilan pembangunan yang diinginkan bersifat relatif, sulit dibayangkan mencapai titik jenuh mutlak, dan apa yang telah dicapai tidak dapat ditingkatkan lagi. Misalnya, keadilan sosial, kemakmuran yang adil, dan perlakuan yang sama dalam hal hukum, materi, intelektual, dan spiritual, kesejahteraan dalam semua, perdamaian dan keamanan. Selanjutnya itu pemberdayaan masyarakat. Menurut Wahyudin 2011, pemberdayaan adalah upaya yang dapat dari luar tatanan untuk mengembangkan. Menurut Nur 2011, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam pembangunan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun ide-ide baru dalam pembangunan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pemberdayaan mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan suatu tahap tindakan atau upaya untuk mentransformasikan mereka yang kurang atau belum berdaya, yang memiliki kekuatan dan yang mampu mencapai pemberdayaan. Yang dimaksud dengan memperoleh kekuasaan atau kekuatan atau kemampuan mengacu pada sumber prakarsa untuk memperoleh atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan dalam rangka memperoleh keberdayaan. Kata memperoleh menunjukkan bahwa sumber prakarsa pemberdayaan berasal dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Studi Putri atau Faki Arumet Mauna THB Maramis 2019. Hasil studi menunjukkan bahwa sumber dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh desa, pemerintahan dengan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian setiap desa di Kecamatan Talawaan, wilayah Minahasa Utara. Objek penelitian dan tempat serta waktu penelitian berbeda dengan penelitian penulis. Kenyataan bahwa sama-sama mengutamakan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu penelitian Fanti I. Damar, Vicky A.J. Masinamba, Amran T. Naukoko 2021. Temuan menunjukkan bahwa dana desa berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase. Juga pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan seperti pemberian insentif kepada dosen TK atau PAUD, pemberian permainan edukatif, posyandu, pemeriksaan kesehatan gratis. Objek penelitian dan tempat serta waktu penelitian berbeda dengan penelitian penulis. Kenyataannya bahwa sama-sama mengutamakan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif atau statistik. Teknik pengumpulan data yaitu interview atau wawancara, pengamatan langsung atau observasi, dokumentasi atau pengambilan gambar. Selanjutnya sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah informasi yang langsung diperoleh peneliti terkait dengan pengelolaan sumber daya desa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu teknik analisis data. Dalam mempermudah pengamatan ini, maka dilakukan pengumpulan serta pengelolaan data-data dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian kuantitatif. Baik, itulah tadi hasil proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.